Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas secara singkat cara kerja pompa air sumur dangkal model periperal ini ya. Jadi ini kebetulan ada cutting model, insya Allah gampang untuk menjelaskan secara gambaran seperti apa proses kerja pompa sumur dangkal model periperal ini. Jadi pompa sumur dangkal adalah bekerja dengan kevakuman, dan jadi tekanan udara atmosfer tadi nanti yang akan membuat air itu bisa naik. Jadi di mesin ini tugasnya membuat vakum dulu. Yang pertama-tama prosesnya tentu saja dengan pemancingan ya teman-teman. Jadi ini namanya self priming pompa self priming, pompa yang bisa memancing sendiri, bukan memancing sendiri sebenarnya, mengalirkan sendiri dengan sedikit air pancingan. Karena ada apa? Ada check valve di sini. Kita tidak perlu mengisi sampai penuh ke bagian hisap, tetapi tentu saja proses ini lama. Jadi kalau mau cepat ya ini kita buka, diisi penuh sampai pipa hisap, dan ini bisa terpenuh semua, baru pompa ini bisa bekerja. Yang pertama kita bahas adalah model ini ya teman-teman, impellernya. Jadi impellernya ini seperti ini, ada pemisah nok di bagian sini. Jadi pemisah, ini bagian hisap, ini bagian keluaran atau bagian discharge, dan ini ada cekung-cekungnya. Nanti saya bahas ke saat namanya performa. Inilah performa pompa, ini nanti terletak di sini. Teman-teman yang memodifikasi pompa, insya Allah itu topik juga bagi saya, sudah dipraktekkan. Saya tinggal memberikan gambaran secara teoritis seperti apa pengaruhnya. Jadi performa pompa nanti secara total sama saja dengan modifikasi itu teman-teman. Jadi adalah salah satu yang dilebihkan, nanti salah satu bagian akan berkurang. Inilah terletak perbedaan antara tekanan tinggi dan tekanan hisap. Jadi ketika ini dipancing teman-teman dengan penuh sampai di sini, proses itu akan membuat di sini juga tergenang sampai penuh. Akhirnya air tadi yang diputar. Impeller ini memberikan energi kinetik, air ini berputar di sini, tapi tidak akan keluar lagi karena belum ada pengganti ya di sini. Jadi air itu sebagai klepnya juga berputar di sini. Disinilah letaknya teman-teman. Ketika di sini itu mencapai tekanan yang tinggi, bertemu dengan pembatas di sini. Pembatas ini membuat aliran air yang lewat di sini sangat cepat ya, yang lolos ke sini sangat cepat. Aliran yang sangat cepat itu membuat tekanan yang rendah, itu hukum Bernoulli. Jadi di sini akhirnya terjadi tekanan yang rendah. Dari ini tekanan tinggi lewat ke bagian sini seperti venturi ya, ini dimampatkan akhirnya menjadi aliran yang cepat. Aliran yang cepat itu membuat apalagi ruangnya ini dibuat lebih besar. Ntar saya ambilkan covernya. Inilah bagian cover dari impeller, tutupnya. Nah, ini bagian hisapnya teman-teman. Jadi bagian dalamnya juga sama seperti ini, bagian dalam pompa tadi. Disinilah bagian hisapnya, dia lebih dalam, ini cekung, dan ini lebih dangkal. Kecepatan yang tinggi, arahnya seperti ini teman-teman, akan membuat aliran di sini sangat tinggi, itu membuat tekanan drop ya, hukum Bernoulli. Tekanan aliran yang sangat cepat itu membuat tekanan lebih rendah, bertemu dengan ruang yang lebih luas, di sini tekanan semakin rendah, sehingga akan terjadi proses vakum di sini. Jadi tekanan di sini akan lebih rendah, udara akan dihisap lewat sini. Jadi sambil pertama priming itu pemancingan, akan keluar gelembung-gelembung udara di sini. Jadi air itu sendiri sebagai media klepnya ya, perapatnya selalu menjaga di sini. Proses itu terus menerus. Biasanya itu sangat lama teman-teman. Jadi kalau saya triknya ya dimatikan. Kalau pompa ini kalau pipa di bagian hisap ini sangat kosong, itu prosesnya lama. Bisa-bisa di sini nanti panas ya, karena air itu berputar di sini saja. Itu bisa kita matikan. Biasanya itu akan lolos sebagian air masuk ke bagian pipa hisap.
Salah satunya cepat ya, inilah teman-teman, dibuka ini hanya kita menjelaskan seperti itu. Kalau self priming, walaupun pabrikan memberikan self priming, kita biasanya pasti mengisi dulu air di bagian sini agar lebih cepat. Jadi kalau proses self priming tadi caranya ya dimatikan sebentar, nanti pasti ada air yang lolos ke sini, jadi bisa ditambah lagi. Air yang dipancingan ini selama proses belum mengisap air, masih ada udara di sini, tidak akan keluar ya, karena ini lubangnya, lubang dari keluaran pompa ini kan di sini lebih tinggi dari ruang pemancingan, lebih tinggi juga dari bagian isap ini. Bagian isap ini lebih rendah. Ini yang masuk ke tangki teman-teman ya, masuk ke bawah, mengisi air di sini. Jadi air tadi masih ada, selalu terjebak di sini udara yang gelembung-gelembung itu selama proses pemancingan. Begitu ini sudah vakum semua, otomatis karena tekanan atmosfer tadi, maka air akan masuk ke sini. Air masuk ke sini akan diputar. Dengan ini ada efek sentrifugal. Apa itu teman-teman? Jadi sambil memutar itu terlempar ke sana juga sambil ke arah ini putarannya. Jadi ada dua gaya ya, terlempar ke sana juga ke sini. Itulah salah satu yang membuat suaranya nging. Yang kedua adalah ini, jadi dari tekanan tinggi dihambat itu juga membuat suaranya jadi nging itu tadi. Itu karena masih semuanya rapat. Kalau ini sudah longgar-longgar, itu nanti suaranya tidak nging lagi, dan daya hisap, daya dorong nanti berkurang karena semuanya berkaitan. Kalau ini longgar, walaupun ini di sini rapat, tentu lewat sini. Ini yang menjelaskan dari cara sentrifugal ini teman-teman. Ini poin pentingnya, karena bekerjanya itu terlempar ke luar ya, sentrifugal. Maka ketika pompa ini beroperasi, bagian tengah ini adalah bagian hisap teman-teman. Itu sering yang mungkin dilupakan. Kenapa? Peran seal itu sangat penting. Jadi katakanlah teman-teman, ditutup ini, misalkan kendor ada ngembes ya, itu pompa masih bisa menghisap, menetes pun ini masih bisa menghisap, karena ini hanya mengurangi daya hisap dan daya dorong di sini saja, dan yang keluar juga berkurang karena ikut berputar. Nanti di video performa itu teman. Tetapi ketika bagian tengah ini, karena ini semua terlempar keluar, ini bagian yang hisap, bagian yang vakum. Makanya seal inilah nyawanya teman-teman. Seal ini yang penting kalau di pompa sumber dangkal model periferal ini. Beda nanti kalau yang di sentrifugal. Jadi seal itu ada di bagian tekan, bagian keluaran. Jadi ketika bocor, netes ya berkurang saja di sini, tetapi hisap tidak berubah. Tapi kalau yang di pompa ini, seal sangat penting. Jadi ini ketika beroperasi adalah terlempar keluar gaya sentrifugal. Jadi bagian tengah ini adalah bagian hisap teman-teman, bagian yang lebih rendah tekanannya. Kalau di sini ada bocor, ya dia mencari yang mudah, tidak akan menghisap sini, menghisap udara yang di luar. Ini nanti ada penjelasan sedikit ya, nanti kalau di Hitachi atau Sanyo ini ada lubang ya, di sini dibuat garis itu, nanti ada penjelasannya, itu advantage-nya di situ, kelebihannya pompa Jepang itu sangat sangat diperhitungkan sekali segala kemungkinan. Jadi pompa model ini karena selalu banyak yang bergesekan, istilahnya ini pompa yang harus bekerja dengan air yang bersih ya, jangan ada pasir atau sesuatu material yang kasar, karena semuanya hubungannya dengan kerapatan. Jadi potensinya ini untuk aus itu sangat besar bila menghisap cairan yang satu viscositasnya kental, kedua abrasif. Itu sudah sangat jelas dari konstruksinya. Ini kalau mau awet ya harus pasang saringan yang halus, karena memang semua kerjanya dengan kerapatan. Di sini nanti teman-teman bisa sedikit saya jelaskan kenapa model self framing ini sering dipakai ya, karena ini biar kita tidak perlu menambah
Tusen klep. Jadi penjelasan di pabrikan itu sebenarnya tusen klep kalau di Hitachi sangat jelas, tidak perlu dipasang kalau ada ini. Tapi ini karena sudah umum ya, kita memasang juga tusen klep di bawah. Seharusnya cukup ada di sini. Karena apa? Ya ini kan kevakuman saja. Jadi kalau teman-teman masang tusen klep di bawah itu menambah head loss, jadi mengurangi. Ini istilahnya mengurangi daya hisap pompa ini juga. Ini salah satunya. Kalau di Hitachi sudah dijelaskan tidak perlu ada, saya tidak punya brosurnya, itu ada, cukup saringan saja di bawah selama ini rapat. Tapi kan memang prakteknya ini sering juga bermasalah, jadi akhirnya dipasang tusen klep di bawah. Itu tidak masalah jadi teman-teman. Jadi intinya cara kerjanya itu berdasarkan kevakuman, mengandalkan tekanan atmosfer. Jadi tekanan dari udara luar yang membuat air itu naik. Jadi tugasnya dari pompa ini, walaupun wattnya besar atau apa, tidak menambah daya hisap. Daya hisapnya mengikuti tekanan udara, suhu udara, ketinggian pompa ini dari permukaan air laut nanti yang mempengaruhi itu hubungannya dengan kavitasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.